Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi yang sehat. Ya. Kita akan belajar kembali ya di sini dengan pokok bahasan redistribusi pendapatan nasional. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Anak-anak, kita kembali melakukan proses pembelajaran jarak jauh ya. Setelah kemarin kita mencoba untuk pembelajaran tatap muka, namun kondisi yang mengakibatkan kita harus kembali dengan situasi pembelajaran jarak jauh. Namun diharapkan masalah ini tidak akan mempersulit kalian untuk tetap belajar ya. Tetap semangat dan semangat. Oke? Tujuan pembelajaran kali ini pertama adalah pengertian redistribusi pendapatan. Kedua, program redistribusi untuk distribusi pendapatan di Indonesia. Dan yang ketiga, beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Kembali ke materi yang lampau ya, kita sekedar untuk merefresh kembali ya. Kemarin kita telah membahas tentang ekonomi maritim dan ekonomi agrikultural ya. Usaha-usaha di bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih sangat lebar. Nah, coba perhatikan gambar tersebut ya. Apa yang kalian rasakan dengan gambar tersebut? Kalian dapat melihat bahwa di balik gedung tinggi pencakar langit masih banyak terdapat pemukiman yang tidak layak untuk dihuni ya. Tampak bahwa hal ini disebabkan karena pendapatan di Indonesia belum dapat terdistribusi secara optimal. Selisih besaran pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah masih besar. Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif apakah yang akan timbul dengan kondisi yang seperti ini? Antara lain adalah dengan munculnya kriminalitas atau kejahatan, kemiskinan, kemudian juga memungkinkan ada munculnya masalah narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Nah, kita bahas sekarang pengertian dari redistribusi pendapatan. Apa sih pengertian dari redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan merupakan pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial
yang dilakukan negara kepada masyarakat. Jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, ya, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang, yang dilandasi dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Untuk redistribusi sendiri meliputi redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada masyarakat yang miskin secara ekonomi, ya. Berikutnya, redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Misalnya, dari orang tua kepada anak, dari anak pria ke anak perempuan, dari guru ke siswa, dan sebagainya. Redistribusi horizontal ini dapat pula bersifat antar pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Jaminan sosial pada akhirnya merupakan dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayar manakala sudah dewasa, yang diberikan kepada orang sakit yang membayar manakala sehat, atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia, ya. Dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia untuk dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, antara lain dengan merealisasikan beberapa program pemerintah, ya. Program-program pemerintah tersebut dapat diaplikasikan pada program-program berikut, ya. Pertama, program kebutuhan jaminan ASKES, kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, akses kesehatan, serta pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah diantaranya dengan adanya bantuan langsung tunai atau BLT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian bantuan tunai bersyarat atau BTB, atau juga disebut sebagai program keluarga harapan PKH. Ada juga jaminan sosial, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis.
Yang kedua, program kredit lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas. Pada tanggal 5 November tahun 2007 telah diresmikan program kredit usaha rakyat atau KUR. Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya adalah usaha mikro dan usaha kecil. Dengan kebijakan KUR, UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan yang perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal. Karena dalam program KUR, pemerintah telah menitipkan uang yang berasal dari APBN sebesar 1,4 triliun kepada lembaga penjamin. Harapannya bank-bank nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentasi penduduk miskin di Indonesia. Berikutnya, pemerintah bersama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility, diharapkan golongan masyarakat ke bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Bahkan bukan hanya segelintir pengusaha yang dapat mendapat perlakuan khusus. Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi yang telah dilakukan. Untuk itu, pemerintah harus mampu bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program CSR, bahkan kalau perlu mewajibkan persentase laba bersih untuk perusahaan untuk kegiatan CSR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. Berikutnya, pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan. Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif.
untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Beberapa alternatif praktek redistribusi pendapatan. Yang pertama, dengan menggunakan sistem subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah harus memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Misalnya adalah subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk ini dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Subsidi BBM diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat. Kemudian yang terakhir ya, mengenai pengenaan pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak terhadap banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pajak kendaraan bermotor biasanya dibayarkan satu paket dengan masa perpanjangan STNK yang berlaku ya. Demikian untuk pembahasan kali ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterima ya. Kalian mendapatkan pengetahuan yang baru ya. Jangan lupa tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat, raih prestasi masa depan gemilang. Oke? Ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.